Mas Jenal sayang, makasih ya kemarin udah nemenin Ilmi jalan-jalan seharian. Biarpun Mas gak punya uang dan cuma modal cinta, Ilmi ngerasa nyaman banget sama Mas. Ditunggu hadiah kalung emasnya ya. Katanya semalam mau dikasih tapi belum juga. Aku sabar nunggu kok. Apa-apaan ini? Ilmi, kamu tega Mas. Kamu selalu minta uang jajan ke aku, tapi kamu malah selingkuh di luar sana. Pamer cinta dan janji beliin kalung emas buat cewek lain. Hoi. Aduh, Mbak Khadijah rajin banget sih sore-sore begini ngukur-ngukur kain. Nggak capek apa dari tadi pagi megang gunting sama jahit mulu? Mbak ini kan udah urusin segala hal di rumah dan ngurusin anak juga, bukan malah banting tulang sendirian. Ya mau gimana lagi Bu Ani, buat bayar uang kegiatan sekolahnya Bayu sama nambah-nambah uang dapur. Selagi tangan saya masih bisa gerak ya saya kerjain. Ya iyalah kerja keras Ibu Ani. Kalau Mbak Khadijah nggak kerja, dapur rumahnya mana bisa ngebul. Mau makan apa mereka? Suaminya si Zainal itu loh, dari zaman PHK 3 tahun lalu sampai sekarang gaweannya cuma nongkrong di warkop sama main HP. Gayanya udah kayak pengusaha sukses, padahal duit rokok aja masih minta sama istri. Mas Zainal mah masih berusaha kok Bu Maya, belum rezekinya aja dapat panggilan kerja lagi. Saya sebagai istri harus sabar dan dukung suami. Apapun yang suami saya lakukan harus saya hormati. Kan surganya istri itu ada di suami. Kasihan Mas Zainal kalau saya desak-desak terus. Sabar sih Mbak Khadijah, tapi sabarnya keterlaluan sih. Itu namanya dimanfaatin. Kalau laki udah gak tanggung jawab gitu, gak pantas dihormati. Lakimu itu cuma numpang hidup nambah beban. Nanti Mbak sendiri loh yang capek dan sakit hati. Duh, Ilmiku sayang, pinter banget sih bikin Mas kangen. Biarpun Mas lagi nggak ada pegangan uang, kamu tetap perhatian banget. Jadi seneng deh. Kata kamu yang penting Mas kasih cinta dan kasih sayang tulus. Kamu bakal menyayangi Mas, sweet banget deh kamu. Mas Jono, kopi hitam sama rokok 2 batang kemarin tuh belum dibayar loh. Mau dibayar sekarang apa mau ditumpuk lagi ke ban utangnya istri Mas? Halah, santai dong Budi, kayak sama siapa aja. Catat aja dulu biasa kebun bini gua, nanti malam juga dilunasin tuh sama si Khadijah. Dia kan dapat uang dari jahit. Mas Jenal, ini dompetmu jatuh tadi di gang depan. Pas tak ambil dan cek, ternyata cuma KTP doang, nggak ada uang sebesar pun. Ini uangnya nggak saya ambil loh ya. Pak RT, makasih ya udah nganterin. Ya malum lah Pak RT, kalau nggak ada uangnya tanggal tua nih. Gimana gak tanggal tua? Kamu itu kepala rumah tangga. Kasihan tuh si Khadijah keteteran ngerjain jahitan baju demi ngasih makan kamu sama Bayu. Kamu malah nongkrong tiap hari di sini sambil lagi main HP. Udahlah Pak RT, nggak usah pakai ceramain saya. Saya ini di sini lagi nyari peluang bisnis lewat HP. Pak RT nggak tahu apa-apa soal bisnis modern, mending diem aja deh. Cak, dasar pengangguran nggak tahu diri. Dikasih tahu baik-baik malah nyolot ngebentak. Kita lihat aja sampai kapan kelakuanmu ini bertahan. Saya yakin juga istrimu tuh pasti bakal nyerah sama kelakuan kamu. Bu, tadi kata Bu Guru, besok hari terakhir bayar uang ujian semester sama bayar buku LKS Rp100.000. Kalau belum bayar juga, Bayu nggak boleh ikut ujian di kelas, Bu. Iya Bayu, nanti Ibu usahain ya nak. Uang jahitan kebaya Bu Ani belum dikasih. Nanti kalau udah dibayar langsung Ibu anterin ke sekolah Bayu ya. Sabar ya. Khadijah, ada uang simpanan nggak? Mana sini cepat, kasih aku 50.000. Kota aku habis nih, rokok aku juga udah habis nih. Mas, kamu baru pulang jam segini dari mana aja? Bukannya nanya anakmu udah makan apa belum, kamu malah datang-datang langsung minta uang jajan. Bayu tuh besok mau ujian, butuh uang 100.000. Kamu ada simpanan uang gak sedikit aja buat bantu Bayu? Kalau aku ada uang yang gak mungkin minta sama kamu lah. Mikir kids, kamu tuh jadi istri bisa gak sih gak nuntut terus? Aku ini capek di luar nyari relasi kerjaan dan peluang usaha, bukan foya-foya. Aku ini juga usaha tahu.
Cuma ada uang 20.000 ini mas. Ini uang sisa dari beli beras dan tempe buat kita makan. Tolong mas berubah ya, kasihan Bayu. Cuma 20.000, pelit amat, perhitungan banget sih jadi bini. Udah lah, aku mau keluar lagi. Di rumah ini isinya cuma omelan kamu doang, bikin pusing. Ibu, oh ayah marah-marah sih bu. Enggak kok nak, ayah itu capek habis cari kerja. Kita doain aja ya ayah. Ya Allah, semoga ayah dipermudah untuk dapat pekerjaannya. Amin. Mas Jenal sayang, Ilmi tuh beneran gak peduli kok. Biarpun mas sekarang belum ada kerjaan tetap, yang penting kan mas selalu perhatiin dan cinta. Tapi janjinya mana sih mas? Katanya kemarin mau beliin Ilmi kalung emas buat anniversary hubungan kita. Tenang aja Ilmi sayangku, Mas Jenal ini laki-laki sejati yang selalu menepati janji. Soal uang buat beli kalung kamu, gampang banget. Mas sudah siapin kejutan khusus nanti malam. Apa sih yang gak buat Ilmi yang tulus nerima mas apa adanya? Oh, makasih banyak ya Mas Jenal. Mas memang pria idaman banget. Modal cinta aja udah bikin Ilmi meleleh bahagia begini. Astagfirullah, bener-bener laki-laki pengangguran gak tahu diri si Jenal ini. Di rumah istrinya banting tulang, di sini dia malah pacaran mesra sama cewek gatel. Gaya-gayaannya cuma modal cinta. Awas kamu ya Jenal, tak bongkar kelakuan busukmu ini. Mas, HP-nya bunyi tuh. Siapa sih ini pagi-pagi? HP-nya mas udah berisik aja. Mas Jenal dipanggil-panggil juga, pulas banget lagi tidurnya. Mas Jenal sayang, makasih ya kemarin udah nemenin Ilmi jalan-jalan seharian. Biarpun mas gak punya uang dan cuma modal cinta, Ilmi ngerasa nyaman banget sama mas. Ditunggu hadiah kalung emasnya ya. Katanya semalam mau dikasih, tapi belum juga. Aku sabar nunggu kok. Apa-apaan ini? Ilmi, kamu tega mas. Kamu selalu minta uang jajan ke aku, tapi kamu malah selingkuh di luar sana. Pamer cinta dan janji beliin kalung emas buat cewek lain. Woi, ngapain kamu berani-berani pegang dan buka HP aku? Siapa yang izinin kamu buka-buka privasi orang lain? Siniin HP aku cepat. Tega kamu mas, tega banget kamu. Siapa Ilmi mas? Siapa wanita ini? Kamu nganggur bertahun-tahun masih aku maklumin mas. Aku yang berkorban, aku ngasih makan dari keringat aku. Tapi kamu malah main gila sama cewek lain di belakang aku. Hai, bising lah, berisik banget sih mulut kamu. Itu cuma teman biasa di Facebook. Nggak usah sok tahu dan nggak usah acting kayak detektif. Urus aja tuh jahitan dan masakan di dapur. Nggak usah campur tangan sama urusan pribadi aku. Mas, tolong jawab aku jujur sekali ini aja. Kamu punya uang dari mana? Sampai kamu berani janji mau beliin kalung emas buat Ilmi itu. Uang jajan sama rokok aja kamu masih morotin aku tiap hari. Mas, jawab mas. Bisa diam nggak kamu? Aku bilang itu urusan aku. Kenapa sih kamu cerewet dan curigaan banget jadi bini? Bikin pusing kepala tau nggak? Aku cerewet karena aku yang banting tulang di rumah ini mas. Kamu gak punya penghasilan sepeser pun, tapi kamu tega selingkuh di belakang aku dan obral janji manis beliin kalung emas buat pelakor. Di mana otak dan perasaan kamu sebagai suami dan ayah mas? Ibu, udah bu, Bayu takut. Jangan berantem lagi bu. Bayu takut ayah marah. Cah, lihat tuh anak kamu sendiri sampai ketakutan gara-gara kamu ngoceh berisik terus. Harusnya kamu ngaca dan introspeksi diri. Kenapa aku bisa lebih nyaman sama Ilmi ketimbang tinggal di rumah neraka ini? Bayu, maafin ibu ya nak kalau Bayu takut. Ibu sayang banget sama Bayu. Ibu gak mau Bayu kenapa-napa.
Cup. Udah ya, jangan nangis. Sekarang ayo ibu antar kamu ke sekolah. Loh, mana? Mana uang simpanan aku 3 juta buat biaya sekolah Bayu? Kok kosong melompong ya? Uang tabungannya aku kumpulin dari hasil ngejahit bertahun-tahun mana? Ibu, gimana uang sekolah Bayu? Besok pagi udah harus dilunasin kata Pak Guru. Kalau belum dibayar juga, Bayu malu sama teman-teman di kelas, Bu. Apalagi Bayu nggak bisa ikut ujian. Ya Allah, nggak mungkin ada pencuri masuk ke kamar ini. Lemari ini cuma Mas Jenal yang tahu kuncinya selain aku. Tega banget kamu, Mas. Uang buat masa depan anak kandungmu sendiri kamu curi tanpa belas kasihan. Ayah yang ambil ya, Bu. Ayah jahat banget sama kita, Bu. Kenapa uang sekolah Bayu dipakai sama ayah? Cukup sudah, Hodijah, diam dan mengalah. Kali ini kamu benar-benar udah ngelewatin batas, Mas. Aku masih terima kalau kamu bersikap semena-mena sama aku. Tapi kalau udah menyangkut masa depan Bayu, aku nggak akan tinggal diam. Kemana uang tabungan Bayu 3 juta rupiah di dalam lemari, Mas? Jawab jujur sekarang. Waduh, bakal ada keributan nih. Tak lapor Pak RT deh. Aku pakai buat beliin hadiah kalung emas buat Ilmi, wanita simpananku. Puas kamu? Asal kamu tahu ya, Ilmi itu jauh lebih pantas dapat hadiah karena dia selalu menghargai aku sebagai laki-laki. Nggak kayak kamu yang tiap hari cuma bisa ngomel dan nuntut doang. Udah deh Mbak Udija, Mbak gak usah histeris dan minta dikasihin begitu. Sadar diri aja, Mas Jenal itu lebih memilih saya yang tulus mau menerima apa adanya. Saya nggak pernah nuntut soal uang ke dia. Yang jelas dia lebih pilih saya ketimbang Mbak yang selalu nuntut uang. Dasar wanita gata nggak tahu malu, suami pengangguran mau kondo begitu kok dibanggain. Otakmu taruh di mana? Dengerin aku baik-baik, Mas. Dan kamu juga harus denger ya, cewek murahan. Malam ini ketulusan aku dan kesabaran aku udah habis. Mulai detik ini, kamu keluar dari rumah ini. Aku gugat cerai kamu ke pengadilan agama dan laporin kamu ke polisi atas kasus pencurian uang. Pergi kamu dari kampung ini, Jenal. Keluar, kamu udah sama kono dan sampah kampung. Bikin malu aja. Saya udah tahu semua kelakuanmu. Udah banyak warga yang ngadu. Jangan pernah kamu munculin wajah kamu lagi di sini. Bos, ayo kita pergi. Mereka semua itu pada iri sama kemesraan kita. Woi, Jenal, Ilmi, mana uang sewa kontrakan 2 bulan yang belum kalian bayar? Janji-janji mulu dari kemarin. Kalau hari ini gak bayar 1 juta, keluar kalian berdua dari kontrakan saya. Iya Bu, nanti sore saya usahain jadi pinjaman. Tolong kasih waktu bentar lagi Bu. Cih, alah, basi ucapanmu itu. Pokoknya sebelum sore barang-barang kalian harus sudah diangkat keluar dari sini. Gak ada toleransi lagi buat pengangguran kayak kamu. Bohong, modal cinta matamu pecok bos. Modal cinta nggak bisa dipakai buat bayar kontrakan dan makan sehari-hari. Aku rela jatuh cinta sama kamu kemarin karena aku kira kamu punya simpanan uang rahasia di bank. Ternyata kamu emang bener-bener pengangguran, dasar beban guna dan laki mokondo. Ilmi, jangan tinggalin aku. Aku udah dibuang dan diusir sama Hodijah. Aku sekarang cuma punya kamu seorang di dunia ini, please. Aku sayang banget sama kamu. Lepasin kaki aku, dasar pria gak guna. Aku mau pergi aja dari sini. Aku mau cari laki-laki yang lain yang bisa hidupin aku dengan layak.
Dengan ini, perkara perceraian antara Khadijah dan Jenal resmi diputuskan dan memiliki kekuatan hukum tetap. Hak asuh anak sepenuhnya jatuh kepada ibu Khadijah dan saudara Jenal diwajibkan mengembalikan seluruh uang tabungan anak yang telah diambil sebesar 3 juta rupiah. Silakan ibu Khadijah diambil akte cerainya. Terima kasih banyak ya Pak Hakim. Khadijah, ampuni aku Khadijah, tolong maafin kesalahan aku. Silmi udah kabur ninggalin aku begitu tahu aku nggak ada uang. Cuma kamu yang tulus nerima aku selama ini. Tolong kita rujuk demi masa depan Bayu ya. Berdiri kamu Jenal, dulu aku benar-benar tulus mendampingimu dalam segala kekurangan dan kemiskinan. Tapi kamu balas tulusku itu dengan perselingkuhan dan pencurian semua uangku. Ketulusanku terlalu mahal untuk pria pengangguran gak tahu diri seperti kamu. Khadijah, jangan tinggalin aku. Aku sayang sama kamu. Masya Allah, Mbak Khadijah luar biasa, hebat banget perkembangan sekarang. Usaha konveksinya makin gede dan megah. Pegawainya udah puluhan orang nih kalau saya lihat. Alhamdulillah Bu Ani, Bu Maya, semua ini rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lumayan buat menghidupi kami dan juga membiayai sekolah Bayu. Kerja keras dan kejujuran akan selalu membawa berkah, Bu. Ibu, alhamdulillah Bayu berhasil juara 1 Olimpiade Matematika. Makasih ya Ibu, udah kerja keras buat Bayu. Coba lihat deh, beda kelas banget ya sama mantan suaminya tuh si Jenal. Dengar-dengar berita dari pasar, si Jenal sekarang hidup luntang-lantung jadi pemulung gembel di ujung pasar. Bener-bener ya, karma dibayar tunai tanpa dicicil. Oh, Khadijah, Bapak Bayu, ini ayah nak, ini ayahmu. Ayo ibu, masuk, udah sore nih, Bayu udah lapar mau makan masakan ibu. Makasih ya Bayu, kamu emang anak yang berbakti. Khadijah, Bayu, maafkan salah ayah. Ayah menyesal setengah mati, Khadijah. Ayah dulu menyanyiakan kalian demi cewek itu. Tolong maafkan ayah. Penyesalan selalu datang di akhir ya Jenal. Dulu waktu punya istri sabar dan pekerja keras kamu sia-siakan demi pelakor. Nah sekarang nikmatin buah manis dari perbuatan jahatmu sendiri. Hahaha.